Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Islami dari MI Al-Islam Banjarharjo akan mengikuti uji kinerja pada hari ini Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022. Ini kartu ujian saya. Untuk materi yang saya gunakan materi fikih, tema dari hutan, subtema waktu hutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat. Sebelum kita mulai pada pelajaran pagi hari ini, berdoa dulu dipimpin oleh Mas Eka. Ayo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni sholihan. Allahumma allimni rusdi wa qini sarra nafsi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Amin amin ya rabbal. Terima kasih, semoga dengan berdoa pelajaran-pelajaran pagi hari ini akan bermanfaat dan bisa kita terima dengan baik. Amin Allahumma. Amin. Untuk pagi hari ini kalian sudah bersyukur apa belum? Sudah apa Mbak Lina? Bisa sarapan, nggih. Apa Mbak Zara? Bisa ngomongin Bapak Ibu, Mas Eka? Bisa membantu dan lain-lain. Orang yang bisa sarapan, bangun tidur segar, kita mandi punya air. Ada loh yang mandi pumpnya mati, nggak punya air dan tidak mandi. Terus ibunya tindak dan juga sarapan juga bisa. Jadi kita bersyukur masing-masing berbeda-beda ya. Yang penting kita jangan lupa untuk bersyukur. Kira bersyukur apa Mbak Mira? Bisa disekolahkan gitu, sekolah dari Bapak Ibu itu termasuk nik, termasuk nikmat. Ada lagi? Masa apa Masa? Bisa membantu ya. Ngomong adine itu juga nikmat, disyukuri. Ada yang mau pengen duit adik, orang ditari-tari balik. Duit adik ini disyukuri, amun dinakan. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita absen dulu ya. Mas Musnawi siapa? Mas Eka Fajar Persetia. Mas Kita Batu Sibyan. Kira Aulia Rahma. Kira Afifah. Maharani Isusila Lintias. Nabila Tarik Azhara. Raifat Dian Ketus. Jaga kesehatan, usahakan tiap hari masuk ya, biar bisa melaksanakan atau mengikuti pelajaran dengan sebaik-baik. Mengingat sebentar lagi kita akan ulangan akhir semester, begitu ya. Untuk materi hari ini kita membahas tentang waktu hitan. Kemarin-kemarin kan membahas tentang syariat. Apa itu syariat itu? Syariat itu aturan. Berarti syariat hitan itu aturan tentang hitan. Hitan itu apa? Kalian tahu? Memotong bulu deh. Hitan itu memotong bulu. Dipotong bulu. Bulu itu yang bagian mana? Sebelah mana? Kepala laki-laki yang bagian ujung. Kenapa dipotong? Tahu?
bersih. Karena kalau masih ada ujungnya itu otomatis setiap buang air kecil ada sisa-sisa kotoran yang masih tinggal di situ. Oke. Terus orang yang pertama kali dihitan siapa? Masih ingat? Adam. Nabi Adam dihitan karena apa? Melanggar garam mau makan buah kunci yang dihitan oleh Allah. Kemudian oleh keturunannya Nabi Adam tidak dilanjutkan. Kemudian Allah mensyariatkannya kepada siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dihitan kepada siapa? 40 tahun. Kemudian keturunannya Nabi Ibrahim juga tidak melanjutkan lagi. Kemudian dilanjutkan atau disyariatkan kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita. Itu syariat atau urutannya kita. Sekarang kita masuk pada waktu hitan. Waktunya hitan itu kapan? Ada yang tahu? Wajib, sunnah, makruh. Waktunya waktu hitan ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama apa? Ada yang tahu belum? Wajib, sunnah, Wajib, terus sunnah, makruh. Wajib itu seperti apa? Sudah balik. Wajib itu yang sudah balik. Kalau belum balik apa? Kita lihat dulu ya. Sejarah masyarakat yang hitam itu kegiatannya sudah dijalankan oleh orang-orang di Indonesia semenjak dahulu kala. Nah, Indonesia harus konten sajian mulai zaman Nabi dulu. Tentu saja itu dikarenakan apa? Islam sendiri memang mensyariatkan prosesi pemotongan kurban laki-laki supaya apa? Untuk membersihkan diri dari segala macam kotorannya macam-macam, baunya juga tidak sedap. Semua yang keluar dari tubuh kita dari lubang mana saja pasti itu bau kotorannya. Bau tidak enak. Apa kotoran dari mana? Dari telinga, dari hidung, dari mulut, dari mata, dari bawah pokoknya, dari mulut. Mulut itu tempat yang kotor ya. Bau, kotor, keluar kata-kata kotor apalagi. Makanya punya mulut itu dijaga supaya untuk mengucapkan kata-kata yang baik saja. Berikut sejarah hitam dalam Islam yang perlu kita ketahui. Rasulullah SAW itu bersabda, al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Al-fitrah yang pertama hitam, yang kedua istidadu, wa talqul ibti, wa taklimul anfari, wa qasus saribi. Fitrah itu ada 5. Ada berapa? 5. Maksudnya ada berapa? 5. 5. Yang pertama hitam. Hitam itu sukitan dan lagi. Kemudian yang kedua istihdad atau mencukur bulu kemaluan. Bulu kemaluan itu dicukur, dirapikan Mas PK ya. Kemudian mencabut bulu ketiak dicabuti. Kemudian memotong kuku ternyata termasuk fitrah pas pada hari Jumat. Saurnya Jumatan Pak Kumino. Kemarin langsung setelah Pak mandi lagi betul. Nah bermandi potong kuku, lalu kukunya empuk enak itu dapat pahala karena fitrah. Selain itu juga mendapatkan sunahnya hari Jumat. Kemudian yang terakhir mencukur kumis. Itu yang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hitam mulai disyariatkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi ini perkara ini Rabbuhu di kalimatin pertama benar bola ini jadikan imam berdoa kalau yang terakhir zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji rohnya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Kemudian Allah berfirman, wong ngomong, Nabi bersabda, dan Allah berfirman, Bapak Ibu ngendika. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Kemudian Ibrahim berkata, saya juga mohon ya Allah dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku
ini hanya untuk orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang zalim. Kemudian hitan disyariatkan pertama kali adalah pada zaman Nabi Ibrahim, yang dijelaskan dalam hal ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi ihtatana Ibrahimu ba'da samanina sanatan wahtatana bil qudumi. Ibrahim alaihissalam itu kekasih Allah berhitan setelah usianya 80 tahun. Usianya 80 tahun baru dipotong. Kemarin sudah dijelaskan ya, kita ulang sedikit. Kemudian dia dihitan dengan kapak, jenengannya kapak, tapi bukan kapak kayak saat ini, tapi menggunakan alat tajam yang tidak menyakitkan. Jadi kapak artinya ini kapak, tapi ini bisa diartikan dengan benda-benda yang tajam. Dari Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda kepada Ummu Atiyah radhiyallahu anha, yang artinya apabila engkau menghitan wanita sesekali sedikit, orang wanita itu ternyata juga hitan, tapi tidak dipotong semuanya. Kemana ujungnya itu dipotong semua, kalau perempuan tidak cuma sedikit saja. Karena apa? Untuk membuat ceria wajahnya. Perempuan yang dihitan itu wajahnya jadi ceria, cantik. Oke ya, pengertian kita. Menurut bahasa kemarin sudah dijelaskan, setelah masih ingat ya, kita itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hafton yang berarti memotong bagian depan itu dipotong. Itu bahasa secara bahasa hafton ini ya. Sedangkan secara istilah panjangnya artinya ini itu kita adalah membuka atau memotong kulit atau kulit yang menutupi ujung malam dengan tujuan agar bersih dari najis. Jadi ini saya nutupin gasnya manuk sampai dibuka, intinya mana bisa atau mudah dibersihkan, bisa dipotong atau dibuka. Oleh ini membuka atau memotong tergantung kondisinya. Lalu untuk secara bahasanya tadi kan memotong agar apa? Mudah untuk membersihkan dari najis. Tata cara hitan. Tata cara hitan itu bagaimana? Untuk laki-laki adalah dengan memotong kulit atau kulit yang menutupi bagian ujung belakangnya, bagian depan itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan adalah memotong bagian bawah kulit lebih dan menutupi klitoris yang terletak di atas vagina perempuan yang bentuk seperti jengger saya, jengger ayam. Karena hukumnya hitan itu hukumnya wajib bagi siapa? Bagi laki-laki yang sudah apa? Ini belum baik, berarti belum wajib. Wajib itu apa toh? Wajib itu ketika tidak melakukan mendapatkan dosa. Ketika melakukan mendapatkan pahala. Nah, kalau sampai yang ini belum balik tapi hitan, berarti hukumnya wajib atau sunat? Sunat, karena belum balik. Terus lihat sunat ngenteni balik napa sebelum balik? Sebelum, karena ketika sudah balik otomatis kalian sudah wajib melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Ibadah seperti sholat, puasa itu wajib ketika sudah balik. Nah, wis balik kok dihitan, wis yang nunggu marine, berarti sama ketika sudah menunggu sembuhnya sunat itu sudah meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Loro muslim untuk dia misalnya habis sholat kan tidak sah. Tapi kalau sebelum balik sampai sudah hitam, ketika sudah balik sudah siap untuk masuk kepada kewajiban sebagai seorang muslim. Kayak puasa ketika masih kecil itu tidak wajib, tapi sunatnya apa? Sebagai latihan ketika sudah besar sampean sudah terbiasa melaksanakan puasa.
Sedangkan untuk perempuan hukumnya sunnah atau hanya sebagai penghormatan. Dan itu menurut hampir semua ulama fikih. Untuk perempuan anak usia berapapun itu hukumnya sunnah. Tapi orang lanang laki-laki ketika sudah balik tidak sunat, tidak hitam, berarti dosa. Tapi kalau perempuan barang masih kecil atau sudah tua, hukumnya tetap sunat. Sunat itu ketika dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa. Nah ini sekarang waktu kita sampai pada materi ini. Berapakah usia yang paling tepat untuk kita? Itu dalam tujuan medis kita bisa dilakukan kapan saja. Jadi tergantung kondisi tubuh. Beda-beda ya. Arah usia rekode tapi keadaan tubuh atau ketahanan tubuhnya berbeda. Pemilihan usia kita itu biasanya dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Misalnya di Arab Saudi itu dihitung pada usia 3 sampai 7 tahun. Berarti saat ini apa? Adanya apa bagi 3 tahun? Nah, Mas Eka nih. Tapi lagi begini. 3 sampai 7 tahun atau TK lah. Paling sedikit TK itu sudah kita itu di Arab Saudi. Kemudian di India sama 5 sampai 9 tahun usia TK. Di Iran mulai usia umur 4 tahun. Sedangkan di Indonesia tiap-tiap daerah juga berbeda-beda. Anak suku Jawa misalnya di daerah kita itu dihitung pada usia 10 sampai 15 tahun. Itu biasa ikan zamannya Pak Guru seperti ini. Sedangkan untuk suku Sunda Jawa Barat Amerika dihitung pada anak usia 3 sampai 5 tahun Jawa Barat Sunda. Beda-beda ya, jadi tidak ada ketentuan usia tidak ada ya, tapi balik sama belum balik itu tidak ada itu, bukan usia. Sebelum balik adalah waktu pelarang kita mengatur pemerintah bahwa waktu yang dimaksud adalah sebelum akhir balik. Akhir balik itu akhir balik. Secara syariat tidak ada ketentuan khusus pada usia tertentu untuk hitan. Misal umur 5 tahun, 7 tahun, atau 10 tahun itu tidak ada ya. Namun ada 2 waktu pelaksanaan hitan yang utama, yaitu wajib, yaitu saat balik wajib. Ketika sebelum balik itu dianjurkan 2 waktu ini. Waktunya dulu, juga itu waktu yang utama untuk pelaksanaan ini. Gelem-gelem kita tonton untuk besok ini. Kemudian yang dimaksud balik itu yang seperti apa? Balik adalah seorang muslim telah mencapai batas tertentu untuk dikenai beban syariat. Beban syariat atau aturan sebagai seorang muslim. Syariat apa? Sholat, puasa, zakat, dan lain-lain ya. Tanda-tanda balik apabila terpenuhi salah satu dari tanda berikut. Tanda-tanda balik itu yang laki-laki mengeluarkan mani, menjadi kemalan, atau telah mencapai usia 15 tahun. Khusus untuk perempuan ada tanda baliknya, yaitu keluarnya darah keluarnya darah apa? Biasanya minimal usia berapa? 15 tahun. Tadi wajib kalau sunat apa mustahab, sunat yang dianjurkan. Semakin dini anak kita akan semakin baik karena akan segera menunjukkan kewajiban. Semakin cepat semakin baik karena mengajarkan kita untuk taat kepada Gusti itu secepatnya baik semua azan itu secepatnya melaksanakan sholat. Manfaat hitam untuk kesehatan. Hitam itu juga ada manfaatnya. Manfaatnya apa?
AIDS. AIDS itu tidak ada obatnya karena penyakit ini penyakit yang sangat-sangat memalukan. Karena apa? Hubungan antara manusia laki-laki dan perempuan bagaikan hewan. Orang akad nikah tapi berhubungan badan itu oleh Allah penyakitnya diciptakan tapi tidak diciptakan obatnya. Orang obat berarti jalannya penyakit HIV, AIDS, wis mesti mati ini saya kena penyakit itu. Ketika Allah meninggal, tapi selama ini saya sudah lihat itu tidak ada obatnya dan uang itu seperti ini. Kemudian yang ketiga menghindari terjadinya kondisi kanker. Kanker itu ketika kotoran yang itu terus ada nggak bersih itu bisa terkena kanker. Tapi ketika kita bisa terhindar dari kanker. Kemudian yang keempat memudahkan pembersihan penis. Penisnya bisa dibersihkan. Kemudian waktu melahirkan menurut ulama, waktu pelaksanaan khitan menurut ulama dikelompokkan dalam 3 waktu. Berapa waktu? 3 waktu. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh. Berapa? Maksudnya apa wae? Wajib apa? Terus bener ya? Wajib, sunnah, makruh. Wajib yang seperti apa Mbak Zahra? Sudah balik, sudah masuk balik itu wajib. Yang sunnah bagaimana masa? Sebelum balik. Yang makruh bagaimana? Ini ya, belum dijelasin susah. Sudah selesai. Jadi ada berapa waktu tadi? 3 waktu. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh. Yang wajib itu ketika sudah balik, yang kedua waktu mustahab itu waktu yang dianjurkan ketika sebelum balik. Yang ketiga makruh itu yang usianya sebelum 7 hari dari kelahiran. Ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada, Pak Guru yang tanya. Nggak bela. Nabi Ibrahim dihitam usia berapa? 80 tahun. Kemudian orang yang pertama kali dihitam siapa maksudnya? Nabi Adam. Ngapa dihitam Nabi Adam? Apa yang tahu? Melanggar Allah yaitu memakan buah kunci. Kemudian oleh Nabi Adam tidak dilanjutkan kepada oleh keturunannya, kemudian saat kita dilanjutkan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Keturunannya nanya juga tidak melanjutkan, kemudian dilanjutkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian manfaatnya hitan apa? Masih ingat? Apa? Mudah untuk baik. Untuk hari ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang ini kelompok A, yang ini kelompok B, yang ini kelompok C. Nanti deskripsikan apa yang dimaksud dengan hitam. Kemudian hitam itu dibagi menjadi beberapa waktu. Nanti ditulis saking ngerti kalian, tapi berkelompok. Dari sini, ini. Kita itu yang mensyariatkan siapa yang kalian ingat. Kita mensyariatkan siapa. Kemudian Nabi Adam Nabi Ibrahim dihitam pada usia berapa, manfaatnya kita, kemudian waktunya kita itu siapa. Nanti dikerjakan ya. Untuk pertemuan berikutnya dikumpulkan. Jadi PR belajar kelompok di rumah untuk minggu depan dikumpulkan. Bisa dimengerti ya? Baik, untuk hari ini kita akhiri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berdoa dipimpin oleh Mbak Marsha. Doa mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Pak, di rumah belajar, jangan main terus. Belajar yang rajin. Manut kalau Bapak